Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan makin semangat walaupun kita masih belajar di rumah ya. Baik, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di pembelajaran tematik di subtema yang ketiga ya, masih di tema 1. Tapi sebelum itu, biar makin semangat, kita coba senam dulu ya. Kemarin kan sudah belajar tuh alat gerak manusia aktif dan pasif, tentang tulang dan otot. Nah, sekarang kita senam otot ya. Siap? Oke, kalau siap, silakan lihat gerakannya, kemudian ikuti gerakannya di rumah ya. Oke, 1, 2, 3. Nah, ini gerakan pemanasan kita yang sangat berkaitan dengan pembelajaran kita, yaitu tentang kesehatan otot. Nah, gerakan ini bisa membantu kita untuk merawat otot kita ya. Ada gerakan ekstensi meluruskan, kemudian gerakan fleksi membengkokkan, depresi, kepala turun ke bawah, terus elevasi. Kemudian elevasi itu menengadah ke atas ya kepalanya. Kemudian ada supinasi, telapak tangannya kita putar sampai mengadah ke atas. Kemudian ada gerak pronasi, memutar telapak tangan seperti menelungkup. Kemudian ada gerakan abduksi ya, jadi menjauhkan tungkai dari tubuh. Kemudian ada juga gerakan aduksi. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita simak pembelajaran subtema ketiga di tema pertama berikut ini. Baik, kita mulai. Kelainan otot. Kelainan otot pada manusia itu ada 4. Yang pertama, hipertrofi. Hipertrofi itu pembesaran otot akibat bekerja secara terus-menerus yang sangat berlebihan, sehingga membuat massa otot lebih besar dari keadaan normalnya. Kemudian ada lagi atrofi. Atrofi ini kelainan berupa otot yang mengecil, lemah, dan menurunnya fungsi otot. Kelainan ini dapat disebabkan oleh makanan yang buruk, sirkulasi udara yang buruk, dan otot tidak digunakan atau karena penyakit yang merusak sel saraf otot. Ya, jadi ada penyakit bawaan lahir seperti itu ya. Kemudian ada stiff atau kaku leher, yaitu sakit pada otot leher yang diakibatkan karena cedera otot, infeksi meningitis, atau kelainan anatomi tulang belakang akibat bergerak secara tiba-tiba atau karena salah bergerak. Nah, ini sering ya ketika kita bangun tidur karena posisi tidurnya yang salah. Nah, sehingga membuat kadang ketika bangun tidur itu leher terasa kaku ya. Kemudian ada juga kelainan yang keempat, yaitu tetanus, yaitu kejang atau kaku otot yang disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani ya. Bakterinya Clostridium tetani. Nah, penderita tetanus ini akan mengalami kejang yang berupa kekakuan otot. Jadi ototnya kaku nih. Kakunya otot ini akan menyebabkan rahang penderita mengatup rapat. Jadi rahangnya itu nutup nih rapat dan tidak bisa dibuka. Nah, itu kelainan otot pada manusia. Nah, berikut ini
contoh nih, contoh dari kelainan otot pada manusia ya, bisa dilihat di situ ada hipertrofi, kemudian ada atrofi, ada stiff juga, kemudian ada tetanus ya. Terlihat ya perbedaannya. Hipertrofi tadi ada pembesaran otot, kemudian kalau atrofi itu eh, ada yang mengecil ya, ototnya itu seperti mengecil, lemah, kemudian ada stiff ya, ada tandanya tuh kaku di leher ya. Kemudian ada tetanus, kejang otot yang diakibatkan oleh bakteri ya. Nama bakterinya tadi infeksi bakteri Clostridium tetani ya. Ini gambarnya. Baik, kita lanjutkan. Kelainan atau penyakit kelainan pada otot. Nah, umumnya terjadi karena bawaan sejak lahir atau infeksi bakteri atau virus ya yang tadi dijelaskan. Nah, ini ada beberapa gangguan kesehatan otot dan tulang. Ini juga sering terjadi akibat kebiasaan yang salah nih. Contohnya yang pertama, membaca buku dengan posisi tidur. Kemudian membawa atau memikul beban yang terlalu berat. Kemudian tidur dengan posisi yang tidak benar. Nah, itu ya yang tadi. Kemudian menulis dengan posisi tubuh miring ke samping atau ke depan. Kemudian berjalan dengan tubuh bungkuk. Nah, ada juga kebiasaan kita terlalu lama diam, nah tidak bergerak. Nah, itu juga bisa membuat otot-otot kita kaku dan mengalami lama-lama jika kebiasaan buruk itu secara terus-menerus dilakukan akan mengakibatkan adanya kelainan pada otot kita ya. Nah, selanjutnya menjaga dan merawat kesehatan otot. Nah, ini ya gerakan-gerakan yang bisa merawat kesehatan otot kita. Nah, itu contoh gerakannya dan ini beberapa poinnya, yaitu menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Jadi sesuai ini aja ya, kemampuan. Kemudian melakukan peregangan, ini contohnya peregangan. Kemudian melakukan latihan fisik yang rutin. Bisa push up, bisa sit up atau jogging ya, lari pagi seperti itu, bersepeda. Kemudian memenuhi kebutuhan cairan tubuh, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Selanjutnya itu meringankan nyeri otot ya. Nah, itu tadi kelainan otot pada manusia, kemudian contohnya, serta ada juga cara merawatnya ya. Silahkan kalian simak baik-baik. Mari kita lanjutkan materi kita. Ini berkaitan dengan komik ya. Jadi kita akan membahas ciri-ciri komik. Komik itu kan kemarin udah kita bahas ya, pengertiannya, kemudian fungsinya seperti apa. Nah, nanti bisa dilihat lagi di video sebelumnya. Nah, kita lanjutkan ciri-ciri pada komik. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kan udah ya. Nah, di sini ada juga beberapa ciri-ciri dari komik. Yang pertama, komik itu dibuat untuk menyampaikan cerita. Kemudian komik itu sifat ini ya, bentuknya proporsional. Maksudnya teks dan gambar jadi disediakan atau disuguhkannya dalam berupa teks dan gambar. Jadi membuat pembaca itu seakan terlibat langsung ke dalam ceritanya. Kemudian menggunakan bahasa percakapan yang mudah dipahami, dapat bersifat kepahlawanan, kemudian penggambaran watak secara sederhana. Nah, tujuannya ini untuk supaya pembaca itu memahami pesan dari ceritanya. Yang terakhir yaitu mengandung cerita humor atau menghibur pembacanya. Nah, itu ciri-ciri dari komik. Nah, bagaimana langkah-langkah membuat komik? Nah, langkah-langkahnya seperti ini. Nah, ya, lihat nanti ada tampilan gambarnya. Jadi langkah-langkahnya, yang pertama menentukan tema dan judul komik. Yang kedua, membuat sketsa atau sketching ya. Ini menuangkan ide cerita dalam media gambar secara garis besarnya dulu. Kemudian memberikan tinta nih. Ini penegasan garis sketsa yang tadi sudah dibuat menggunakan tinta. Kemudian memberi warna atau coloring. Coloring ya, coloring. Coloring itu pemberian warna pada gambar yang
dilakukan dengan dua tampilan, bisa hitam putih atau banyak warna ya. Kemudian ada juga langkah terakhir yaitu membuat teks atau lettering ya. Pada komik itu ditulis dalam bentuk balon ya, balon kata atau awan begitu ya. Itu didekatkan dengan gambar si tokohnya ya itu. Jadi contohnya seperti ini. Ini pembuatan sketsa, kemudian ini pemberian tinta sama pewarnaan ya, pewarnaan. Kemudian yang paling pojok ini pemberian teks percakapan. Nah, itu beberapa langkah-langkah dalam membuat komik. Bagaimana? Baik, nanti bisa kalian simak lagi videonya supaya lebih memahami pembelajaran hari ini. Silakan nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di grup personal kita ya. Nah, tugasnya adalah untuk latihan nih, untuk review materi tentang rangka atau alat gerak aktif dan pasif manusia. Itu silakan nanti kalian kerjakan halaman 69 ya. Halaman 69 nomor satunya saja ya. Nomor 1 saja bagian A sampai E. Kemudian tugas yang kedua adalah silahkan kalian membuat komik di kertas HVS ya, di selembar kertas HVS. Nah, temanya bebas. Silahkan kalian buat komiknya semenarik mungkin dan pesannya juga harus ada ya. Baik, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.